Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyat. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain tentang salah satu nasihat dari para guru-guru kita. Nasihatnya berbunyi qayyidul ilma bil kitab. Pegang eratlah atau ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Qala inna sayyidana Umar qala, sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. As-saydu yuqayyad. Hewan buruan saja itu diikat. Ketika seseorang telah memburu hewan buruan, maka dia akan mengikatnya agar tidak mudah lepas. Fa idza lam yuqayyad yahrubu wa yuflit. Kalau tidak diikat maka akan mudah lepas, mudah lari. Kadzalikal ilm, begitu juga ilmu. Idza lam yuqayyad yuflit. Jika tidak diikat maka akan mudah hilang, akan mudah lupa seseorang itu. Aktsarun nasi in sami'u syai'an al-yawm fahafidhuhu yuflit minhum hadzal ladzi sami'uhu fil ghad aw ba'dal ghad. Banyakan orang ketika mendengar sesuatu, mendengar penjelasan, mendengarkan faedah, mendengarkan ilmu hari ini, kemudian dia hafal, sampai dia hafal, maka kemungkinan besar akan dimungkinkan bahwasanya apa yang dia hafal, apa yang telah dia dengar itu akan hilang dari ingatannya ataupun akan dia lupa besoknya atau lusa. Itulah ingatan manusia. Kebanyakan manusia seperti itu. Apa yang dia hafal hari ini, jika tidak diikat, tidak dicatat, maka akan mudah hilang. Dengan bergantinya hari, bergantinya minggu, dia akan tambah lupa, akan pudar ingatan tersebut. Ba'da syahrin au akthar, kalaupun berganti hari ini tidak bisa tidak melunturkan ingatannya, bisa saja dapat sebulan, 2 bulan akan luntur ingatannya ini. Hadza aghlabu halu aghlabin nas. Inilah keadaan kebanyakan manusia seperti itu. Ammal ladzi la yuflitu minhum ma sami'uhu wa hafidhuhu fi sudurihim fahum qillah. Adapun orang yang tidak pudar apa yang dia hafal dari apa yang telah didengarkan dan telah dihafalkan dalam hati mereka, fahum qillah, mereka ini sedikit sekali. Seperti ulama-ulama kita, Al-Imam Syafi'i dan semisalnya, begitu juga Maulana Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Beliau diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai hafalan yang kuat. Orang-orang yang seperti ini sedikit sekali. Adapun kebanyakan orang, kalau tidak dicatat apa yang mereka dengar, apa yang mereka dapat dari ilmu, faedah-faedah, maka akan mudah hilang. Lidzalika qala Sayyiduna Umar radhiyallahu an. Maka dari itu Sayyiduna Umar mengatakan qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan kitab, dengan tulisan. Jadi apa yang kita dengarkan dari guru-guru kita, dari masyayikh kita,
maka hendaknya kita catat, sehingga apa? Ketika kita lupa, maka kita bisa kembali kepada catatan tersebut, sehingga bisa mengingatkan kita apa yang telah kita ambil, apa yang kita telah dengar dari guru-guru kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pembacaan kitab Bahjatun Nazar. Semoga apa yang kita akan baca ini bisa lebih memantapkan apa yang telah kita pelajari. Yang sudah belajar agar lebih mantap lagi apa yang dia pelajari, lebih tamakun, lebih paham. Adapun yang belum, insya Allah akan menambah pengetahuannya dalam ilmu agama, khususnya yang ad-daruri. Maka dari itu, pertama disebutkan di sini soal ma huwal fardul ainiyu min ilmiddin. Ilmu agama yang fardu ain itu apa? Fardu ain ilmu kewajiban individu, kewajiban yang dibebankan oleh kepada setiap muslim, kepada setiap mukallaf, itu namanya al-fardul aini. Ada ilmu agama yang dibebankan kepada setiap individu seorang mukallaf. Al-fardul aini min ilmi ad-din wal qadru alladhi yajibu ta'allumuhu min ilmi al-i'tiqad. Fardu ain, ilmu agama yang fardu ain adalah bagian dari ilmu yang wajib untuk dipelajari. Apa saja? Ilmu itu mencakup ilmu al-i'tiqad, ilmu yang berhubungan dengan akidah. Wa minal masailil fiqhiyah, dan yang mencakup permasalahan-permasalahan fikih. Wa min ahkamil muamalat, begitu juga mengandung serta mencakup hukum-hukum muamalat, transaksi-transaksi, baik itu jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya. Liman yata'ataha wa ghairaha, bagi orang yang terjun dalam transaksi tersebut. Begitu juga hal-hal yang lain, nanti disebutkan apa saja itu hal-hal yang wajib diketahui. Kama arifati ma'asil qalbi, seperti mengetahui maksiat-maksiat hati, perkara-perkara yang wajib dijauhi oleh hati. Wal jawarihi, perkara-perkara yang wajib dijauhi oleh anggota badan, kal lisani wa ghairihi, seperti lisan dan yang lainnya. Wa min ahkamiz zakati liman tajibu alaihi, dan mengetahui hukumnya zakat bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ini penting sekali karena nanti khususnya kita akan memasuki bulan Ramadan, ada kewajiban bagi kita, bagi yang mampu, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini bagaimana cara mengeluarkannya, berapa kadarnya, kepada siapakah nanti dikeluarkan. Ini kita wajib mengetahuinya ketika kita termasuk orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat tersebut. Wal haji lil mustati', begitu juga mengetahui hukum-hukum yang berhubungan dengan haji bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama fariidatun ala kulli muslimin. Hukumnya fardu bagi setiap muslim. Ini hadis ini perlu dipahami benar-benar. Talabul ilmi, belajar ilmu agama. Al-ilmu, di situ ada al. Ini menunjukkan ada ilmu-ilmu khusus yang memang difardukan. Apa itu? Yaitu ilmu agama. Karena ilmu itu banyak. Ada ilmu agama, ilmu dunia, ilmu duniawi.
dari sekian banyak ilmu itu mana yang difardukan, apa yang dimaksudkan dalam hadis ini yang wajib untuk dipelajari oleh setiap orang muslim, yaitu ilmu din, ilmu agama, khususnya ilmu agama yang pokok. Faridatun itu diwajibkan ala kulli muslimin, ay ala kulli syakhsin muslimin, kepada setiap individu muslim. Nah, berarti baik laki-laki maupun perempuan wajib hukumnya untuk belajar ilmu agama. Jadi hadis ini tidaklah bermakna bahwasanya ala kulli muslimin, bagi orang muslim laki-laki, nggak disebutkan muslimatin berarti yang wajib belajar cuman laki-laki saja, tidak. Tapi yang maksud dari hadis ini ala kulli muslimin, ay ala kulli syakhsin muslimin, bagi setiap individu muslim baik laki-laki maupun perempuan. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Yang kedua, soal yang kedua, man huwal mukallaf, siapakah al-mukallaf itu? Kita tadi menjelaskan bahwasanya setiap mukallaf memiliki kewajiban untuk belajar ilmu agama yang daruri. Nah, terus siapa mukallaf itu? Al-mulzamu bid-dukhuli fi dinil Islam wal amali bi syari'atihi, yang memiliki kewajiban untuk masuk ke dalam agama Islam dan mengamalkan syariat Islam. Siapakah itu? Al-mukallafu huwal baligh. Yang dinamakan mukallaf adalah al-baligh, orang yang baligh. Al-aqil, yang berakal. Alladzi balaghathu da'watul Islam, yang sudah sampai padanya seruan agama Islam, yang sudah sampai padanya dakwah Islam. Wa yakunul bulughu bin nisbati lidzakari bihusuli amrin min itsnain, dan baligh dinisbatkan kepada orang laki-laki. Maksudnya apa? Balighnya orang laki-laki itu bagaimana? Bihusuli amrin min itsnain, dengan terjadinya salah satu dari dua perkara. Yang pertama, ru'yatul mani, melihat mani, keluar mani. Au bulughi 15 sanatan qamariyah, atau sudah mencapai umur 15 tahun qamariyah. Jadi hitungannya adalah qamariyah, hijriyah. Maka dari itu penting untuk kita mengetahui kapan lahir kita dalam hitungan hijriyah, karena hukum-hukum syariat ini berhubungan dengan hitungan atau tahun hijriyah. Makanya penting untuk mengetahuinya. Walil unsa, jadi laki-laki itu imma ada kalanya melihat mani atau sudah mencapai 15 tahun qamariyah, sudah genap 15 tahun qamariyah. Walil unsa bihusuli amrin min thalathah. Bagi perempuan terjadinya salah satu dari 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, ru'yatil mani, melihat mani, keluar mani, au damil haidhi, atau melihat darah haid, sudah menstruasi, au bulughi 15 sanatan qamariyah, atau sudah mencapai 15 tahun qamariyah. Faman mata dunal bulughi falaysa mukallafan. Barang siapa mati sebelum baligh, sebelum dikatakan baligh, maka orang seperti ini tidak dikatakan mukallaf, tidak terbebani dengan hukum-hukum syariat. Wa man ittasala, begitu juga orang yang gila kemudian berlanjut sampai setelah baligh, mulai sebelum baligh sampai setelah baligh, sampai dia meninggal dalam keadaan seperti itu, orang yang seperti ini juga dikatakan falaisa mukallafan, tidak dikatakan orang mukallaf. Begitu juga waman asya balighan, orang yang
hidup, baligh, berakal, walam yablughu aslud da'wati, tetapi tidak sampai padanya seruan dakwah Islam. Maksudnya apa? Tidak sampai padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang seperti ini tidak dikatakan mukallaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ayat ini menerangkan bahwasanya orang yang tidak sampai padanya dakwah Islam maka dia tidak termasuk mukallaf. Tidak ditanya nanti di akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalath." Maksudnya tidak dicatat amalnya, amal buruknya jadi 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqiz, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tidur ini tidak masuk dalam ranah taklif. Misalkan ada orang tidur kemudian mencuri ataupun melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka orang yang seperti ini tidaklah mendapatkan hukuman karena dia melakukannya dalam tidak sadarkan diri. Atau orang tidur kemudian mengatakan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka orang yang seperti ini tidaklah mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf. Wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim, dari anak yang kecil sampai dia baligh, sampai dia mimpi basah. Jadi anak kecil tidak dikatakan mukallaf, tidak tercatat amal-amal buruknya sampai dia nanti mimpi basah, sampai dia baligh. Wa 'anil majnuni hatta yaqil, begitu juga dari orang yang majnun, yang tidak hilang akalnya sampai dia sembuh, sampai dia berakal sehat lagi. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Soal selanjutnya, ma ma'na qaulil muallif wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Maksud dari perkataan muallif, ma iltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, apa maksudnya? Jadi disebutkan bahwasanya seorang mukallaf itu setelah dia diwajibkan untuk masuk ke dalam Islam, kemudian menetapi agama Islam selama-lamanya, tidak ada keinginan sedikit pun untuk meninggalkan Islam di waktu yang akan datang, atau ragu-ragu dalam menentukan pilihan tersebut, seperti dia mengatakan saya keluar apa enggak, tetap apa enggak dalam Islam, ini namanya ragu. Setelah dia masuk dalam Islam kemudian menetapkan hatinya untuk tidak keluar dari Islam tersebut sampai dia mati, kemudian dia diwajibkan untuk menetapi hukum-hukum agama. Apa maksudnya ini? Ma'nahu ada'ul wajibat wajtinabul muharramat, yaitu melakukan kewajiban, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabul muharramat, dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal 'abdu taqiyyu walladzi adda wajibat. Maka hamba yang bertakwa itu adalah hamba yang melakukan kewajiban, wa tajannabal muharramat, dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Itulah yang orang yang bertakwa. Jadi yang orang dikatakan bertakwa ketika dia melakukan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Termasuk kewajiban adalah mencari ilmu. Jadi kalau orang pengen menjadi orang yang bertakwa, haruslah mencari ilmu, haruslah membekali diri dengan ilmu, karena mencari ilmu hukumnya wajib. Kan orang bertakwa adalah orang yang melakukan kewajiban,
Maka dari itu bagaimana mungkin seseorang itu menjadi orang yang bertakwa tanpa melakukan kewajiban, yaitu mencari ilmu salah satunya? Ini nggak mungkin. Wa man mata ala dzalika, dan orang yang mati dalam keadaan tersebut, maksudnya bagaimana? Menetapi Islam, memegang teguh imannya, tidak melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan iman, dan melakukan kewajiban serta meninggalkan keharaman. Orang yang seperti ini jika dia bisa mempertahankan keadaannya seperti ini, yadkhulul jannata min ghairi sabiqi adzab. Subhanallah. Dia akan masuk dalam surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Subhanallah. Orang yang seperti ini dia akan langsung masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Semoga kita menjadi bagian ataupun tergolong orang-orang yang bertakwa, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita dan meninggalkan hal-hal yang dilarang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian soal selanjutnya, bayyin a'lal wajibati wa afdaliha. Bayyin a'lal wajibati wa afdalaha 'inda Allah Ta'ala. Jelaskan kewajiban yang paling utama, kewajiban yang paling penting, kewajiban yang paling utama menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? A'lal wajibati wa afdaluha 'inda Allah Ta'ala al-imanu billahi wa rasulih. Kewajiban yang paling luhur, kewajiban yang paling utama menurut Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan rasulnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama secara mutlak, tidak ada amal yang lebih utama daripada itu, adalah imanun billahi wa rasulih, yaitu iman kepada Allah, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah dan Rasulnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wal imanu syartun liqabulil a'mali shalihah. Dan iman itu adalah syarat mutlak untuk diterimanya amal-amal soleh. Jadi tanpa iman ini seseorang tidak akan diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yu'min billahi wa rasulihi fala thawaba lahu abada fil akhirah. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah taala dan tidak beriman kepada rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun, dan tidak akan mendapatkan balasan nanti di akhirat sedikit pun atas amal-amal baiknya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin 'asif. Ayat ini menunjukkan, menerangkan bahwasanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika mereka beramal seperti halnya debu yang terhempas oleh angin yang kencang, tidak tersisa sama sekali. Maksudnya apa? Nanti di akhirat mereka tidak akan mendapat hasil dari apa yang mereka lakukan di dunia. Apapun perbuatan baik apapun yang mereka lakukan di dunia tidak akan membuahkan hasil sedikit pun di akhirat nanti. Kenapa? Karena tidak didasari dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan iman kita, menjaga iman kita, sehingga kita bisa mempertahankan iman ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita tergolong sebagai orang-orang yang selamat, khususnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya menjaga iman
dengan cara memperbanyak dan membekali diri dengan ilmu agama. Ketika orang membekali diri dengan ilmu agama, dia akan tahu bagaimana cara dia menjaga imannya, cara bagaimana dia menjaga Islamnya, cara bagaimana dia menjaga hatinya. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengistiqomahkan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, baik secara offline ataupun online, dari guru-guru kita yang ilmunya terpercaya, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, sehingga bisa menuntun kita ke dalam jalan untuk menuntun kita ke jalan yang benar, tetap dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.